Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi perkuliahan kita hari ini. Hari ini kita akan membahas sudut dan ortogonialitas di ruang hasil kali dalam. Di sebelumnya kita telah belajar tentang definisi hasil kali dalam. Kita juga sudah belajar tentang definisi norma dan contoh-contoh dari ruang hasil kali dalam. Kita juga sudah belajar beberapa sifat-sifat dari hasil kali dalam. Hari ini kita akan belajar terkait dengan sudut dan ortogonialitas di ruang hasil kali dalam. Jadi pembahasan kita mulai dulu dari suatu teorema. Jadi teorema yang kita berikan di sini ada kesamaan Cauchy. Jadi kesamaan Cauchy ini sebenarnya sudah disinggung sedikit pada saat membahas ruang vektor R R R3 ya, Rn. Tapi pada waktu itu kita belum buktikan. Pada kesempatan hari ini kita akan buktikan kesamaan Cauchy-Schwarz. Kesamaan Cauchy-Schwarz itu mengatakan jika U dan V adalah vektor-vektor di dalam sebuah ruang hasil kali dalam, maka panjang dari atau nilai mutlak dari hasil kali dalam UV itu selalu lebih kecil dari atau sama dengan nilai kecil atau sama dengan modulus norm dari vektor U dikali dengan norm dari vektor V, atau panjang dari vektor U dikali dengan panjang dari vektor V. Seperti itu. Jadi kita buktikan dulu. Jadi yang pertama kita tinjau kasus dulu. Yang pertama, jika jika U-nya sama dengan 0 atau V-nya sama dengan 0. Yang pertama, jika vektor U sama dengan 0, sama dengan vektor 0 maksudnya ya, atau vektor V-nya ini sama dengan vektor 0, ya maka jelas kita akan punya ya ini nilai mutlak dari hasil kali dalam UV itu pasti sama dengan 0. Ya, ini sama dengan panjang vektor U kali panjang vektor V ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kasus berikutnya, jika vektor U-nya ini tidak sama dengan 0, oke, dan vektor V-nya juga ini tidak sama dengan vektor 0. Oke. Jadi kalau tidak sama dengan 0, Anda perhatikan bentuk ini. Oke, hasil kali dalam dari T dikali vektor U ditambah V dengan T kali vektor ini vektor U ya, tambah ini vektor V. Nah, ini kan nilainya selalu lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi sifat kepositifan dari hasil kali dalam. Jadi kalau Anda punya vektor U, maka hasil kali dalam U dengan dirinya sendiri itu selalu lebih besar atau sama dengan 0. Oke. Jadi ini kita melakukan hasil kali dalam TU tambah V dengan TU ditambah V. T-nya ini adalah elemen real. Jadi idenya ini membuktikan kesamaan Cauchy-Schwarz itu menggunakan ini. Kita menggunakan persamaan ini. Nah, ini kalau Anda jabarkan, ya Anda bisa lakukan perkalian. Nanti Anda akan punya ya ini hasil kali dalam TU, TU ditambah ya nanti Anda punya
TU dengan P ditambah hasil kali dalam P TU ditambah hasil kali dalam P dengan P. Oke, nanti ini Anda akan punya, kalau ini Anda jabarkan, ini Anda peroleh PT kuadrat dari U, U tambah 2T, ya, ini U hasil kali dalam U dan P tambah panjang kali P dengan P. Oke. Bentuk yang terakhir ini adalah suatu bentuk persamaan kuadrat dalam T ya. Jadi Anda punya bentuk persamaan kuadrat dalam T yang lebih besar sama dengan 0. Jadi bentuk terakhir ini adalah merupakan fungsi ya, fungsi kuadrat bukan persamaan, karena kita punya di sini besar sama dengan 0. Jadi bentuk terakhir ini adalah fungsi kuadrat dalam T yang nilainya lebih besar atau sama dengan 0. Jadi kita punya, karena yang tadi itu T kuadrat vektor U tambah 2T hasil kali dalam UV ditambah P. Oke. Ini besar sama dengan 0. Ya, maka kita tahu bahwa kalau fungsi kuadrat itu selalu lebih besar 0, berarti diskriminannya itu kecil dari 0 ya. Anda ingat kali rumus diskriminan, berarti Anda punya ini diskriminannya ini adalah 2 kali, kan B kuadrat, B ini adalah 2UP, berarti 2 kali ini UP hasil kali dalam UP dikuadratkan dikurang 4 dikali hasil kali dalam U dengan U tambah dikali dengan hasil kali dalam P ya. Ini kecil sama dengan 0. Sehingga Anda kalau ini dijabarkan, Anda punya ya, ini menjadi hasil kali dalam P kuadrat lebih kecil dari ya, ini U kali hasil kali dalam P dengan P, seperti itu. Nah, nanti dari sini kita peroleh nilai mutlak dari ini hasil kali dalam UP itu pasti lebih kecil dari ini kan panjang vektor U kali dengan panjang vektor P ya, seperti itu. Jadi ya terbukti nilai mutlak dari hasil kali dalam UP itu selalu lebih kecil atau sama dengan panjang vektor U kali panjang vektor P. Seperti itu. Jadi ketersamaan Cauchy-Schwarz adalah ketersamaan yang akan sering nanti kita gunakan baik di algebra linear maupun di mata kuliah lain. Ini sangat bermanfaat ya, sangat besar aplikasinya, banyak aplikasinya. Selanjutnya kita masuk di teorema 2, sifat-sifat norm. Jadi jika Anda diberikan vektor U dan V adalah itu vektor di dalam ruang hasil kali dalam dan K adalah skalar sebarang, maka kita punya yang pertama ya, ini panjang vektor U lebih besar daripada atau sama dengan 0. Ini saya kira jelas ya.
karena kita tahu bahwa panjang vektor U itu kan sama dengan akar dari hasil kali dalam U dengan U ya. Nah, karena hasil kali dalam U dengan U itu selalu bernilai besar dari 0, maka akarnya pun pasti lebih besar daripada 0. Berarti panjang vektor U ini pasti lebih besar daripada 0. Oke, ini juga berlaku. Terus nom kedua juga pasti berlaku ya. Jadi nom KU sama dengan K dikali nom U. Terus nom U itu sama dengan 0 jika dan hanya jika vektor U nya ini merupakan sama dengan 0 ya. Ini vektor 0 ya, bukan bilangan 0. Terus yang keempat ini namanya kesamaan segitiga. Jadi nom dari U tambah P itu selalu lebih kecil daripada nom U ditambah nom P. Sekarang kita coba buktikan yang ini, yang bagian 4. Kalau ini kan 1, 2, 3 saya kira cukup jelas. Dan bisa lihat langsung dari definisi dari definisi dari hasil kali dalam dan sifat dan definisi dari nom yang sudah diberikan di materi sebelumnya. Kita buktikan yang keempat. Yang keempat itu kita punya ini ya. Oke. Panjang nom dari U tambah P dikuadratkan itu kan sama dengan ini hasil kali dalam U tambah P dengan U tambah P. Oke, ini Anda harus ingat bahwa Anda harus ingat kembali bahwa kita punya kemarin ya, nom U itu kan sama dengan akar dari hasil kali dalam U dengan U ya. Berarti ya nom kuadrat panjang dari U kuadrat itu sama dengan hasil kali dalam U dengan hasil kali dengan vektor U. Kalau kita punya U tambah P ya berarti seperti ini. Oke, ini kalau kita jabarkan, ini kita akan punya ya, ini U tambah U hasil kali dalam U tambah 2 kali hasil kali dalam U, P tambah hasil kali dalam P, P. Sehingga kita punya ini pasti selalu lebih kecil dari ini. Oke, tambah 2 kali nilai mutlak ini ya. Oke. Tambah hasil kali dalam P. Jadi dari sini kan sama, cuma ini yang berbeda. Ini kan hasil kali dalam UP itu pasti selalu lebih kecil daripada atau sama dengan hasil nilai mutlak dari hasil kali dalam UP. Ya, ini karena ini kan nilai UP ini kan bisa bernilai positif, negatif. Kalau negatif pasti lebih kecil dari nilai mutlaknya, tapi kalau dia positif ya pasti sama dengan nilai mutlaknya. Sehingga kita punya kecil sama dengan. Nah, terus menggunakan tata kesamaan yang sebelumnya, tata kesamaan Cauchy Schwarz, ya kita punya ya ini nanti lebih kecil dari ini kan hasil kali dalam U dengan U kan sama dengan ini ya, panjang vektor U kuadrat tambah ini lebih kecil daripada 2 kali panjang vektor U kali panjang vektor P. Ini berdasarkan hasil teorema Cauchy Schwarz tadi. Ini kali panjang vektor P kuadrat. Oke. Ini sama dengan ini panjang vektor U ditambah panjang vektor P dikuadratkan. Oke. Kedua ruas dikuadratkan ya diakarkan jadi Anda peroleh panjang vektor U tambah ini lebih kecil dari panjang vektor U tambah nom vektor P ya. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita berpindah ke sifat-sifat jarak. Sekira ini sama, Anda bisa ingat kembali bahwa definisi dari D, U, P itu ya, ini sama dengan nom dari vektor U dikurang
vektor V. Dengan menggunakan sifat-sifat norm tadi ini, ya, kita bisa buktikan ya bahwa kalau kita punya vektor U, P, dan W adalah vektor-vektor di dalam sebuah ruang hasil di dalam, maka ya, DUP, jarak antara vektor U dan vektor P itu selalu lebih besar daripada 0. Terus jarak antara vektor U dan P itu sama dengan jarak antara vektor P dan U. Terus jarak vektor U dengan P itu sama dengan 0 jika dan hanya jika U sama dengan P. Terus kesamaan segitiga juga berlaku di sini. Jarak antara vektor U dan vektor P itu selalu lebih kecil atau sama dengan jarak antara vektor U dengan W ditambah jarak antara vektor W dengan vektor P. Oke, bagian ini saya tidak buktikan dan bisa buktikan menggunakan definisi yang ini ya, dan sifat-sifat norm serta sifat-sifat norm. Oke, selanjutnya kita berpindah ke sini. Kita masuk di sudut di antara vektor-vektor. Jadi di R dulu waktu kita belajar di R2 dan R3 kita mendefinisikan sudut antara vektor U dan vektor P pada R2 atau R3 itu sebagai cos theta itu sama dengan hasil kali inner product dari UP dibagi dengan panjang vektor U dibagi dengan panjang vektor P. Nanti dari situ kita punya ide juga untuk mengembangkan ke sudut antara vektor-vektor dengan hasil kali dalam sembarang. Kalau dulu di R2 R3 kan kita menggunakan hasil kali dalam Euclidean yaitu dot product. Sekarang di sini hasil kali dalamnya sembarang. Jadi kita kembali lihat bahwa jadi misalkan kita punya vektor U dan P adalah vektor-vektor tak nol di ruang hasil kali dalam. Nah, sekarang Anda ingat kembali di sini di bentuk ini ya. Kita punya ini, bentuknya ini. UP kuadrat itu sama dengan, ingat ini bentuk ini kita gunakan ya. Jadi hasil kali dalam U dengan P itu dikuadratkan lebih kecil daripada hasil kali dalam U dengan U dikali dengan hasil kali dalam P dengan PP. Oke, dari sini kan ini kan sama dengan panjang vektor U kuadrat kali panjang vektor PP kuadrat. Sehingga kalau kedua ruas saya bagi dengan ini ya, sehingga saya punya ya ini hasil kali dalam UP kuadrat dibagi dengan panjang vektor U kuadrat dari panjang vektor P kuadrat. Nah, ini kecil sama dengan 1. Sehingga saya bisa tulis seperti ini, atau bentuk ini saya buat bentuk seperti ini ya. Saya kira jelasnya Anda bisa turunkan sendiri ini. Oke, jadi kita punya hasil kali dalam UP itu dibagi dengan panjang vektor U dengan kali panjang vektor P itu nilainya berada di antara interval min 1 dengan 1. Oke, jadi kita ingat kembali bahwa jika θ itu adalah sudut yang ukurannya radian yang bervariasi dari 0 sampai pi, maka nilai cos θ ini nilainya berada di antara rentang ini min 1 dan 1. Berarti kita bisa membuat suatu semacam fungsi atau pemetaan dari fungsi ini dengan theta. Dari sinilah kita mendefinisikan sudut antara dua vektor. Jadi nilai cos antara sudut dua vektor itu kita definisikan sebagai jadi nilai cos
sudut antara dua vektor itu kita definisikan seperti ini. Hasil kali dalam UP dibagi dengan panjang vektor U dikali panjang vektor P dengan theta ini antara 0 dan 0 pi. Oke, seperti itu ya. Jadi kita mendefinisikan theta sebagai sudut antara vektor U dan vektor P dengan rumusnya seperti ini. Rumus ini sebenarnya mirip dengan rumus yang saya sebutkan tadi, rumus sudut antara dua vektor di R2 dan R3. Kita sudah pelajari sebelumnya, dengan hasil kali dalam yang digunakan adalah hasil kali dalam Euclidean. Oke, sekarang kita coba lihat contohnya. Misalkan Anda diberikan R4 ini memiliki hasil kali dalam Euclidean. Tentukan kosinus dari sudut theta di antara vektor-vektor U dan P. Jadi theta ini adalah sudut antara vektor U dan vektor P. Kita diminta menentukan berapakah nilai kosinus dari theta. Jadi ya Anda harus ingat kembali rumusnya tadi. Cos theta itu kan sama dengan hasil kali dalam UP dibagi dengan panjang vektor U kali panjang vektor P ya. Nah, berarti kita harus cari dulu berapa hasil kali dalam P, berapa hasil kali dalam U dengan P. Karena hasil kali dalam di sini adalah hasil kali dalam Euclidean, maka kita langsung saja ya menggunakan hasil kali dalam Euclidean. Berarti 1 kali min 1 tambah 2 dikali 0 tambah 3 dikali 1 3 tambah 4 dikali minus 2 berarti minus 8 ya. Berarti U P ini berapa? Berarti ini sama dengan minus 6 ya. Oke. Nah, selanjutnya kita cari panjang vektor U-nya. Oke, panjang vektor U-nya ini karena hasil kali dalam Euclidean, berarti kita punya ini 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ini sama dengan akar 30. Nah, dengan cara yang sama Anda akan punya panjang vektor P-nya itu adalah min 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah min 2 kuadrat. Ini sama dengan akar 6. Sehingga nilai cos theta ini adalah minus 6 ya, dibagi dengan akar 30 dikali akar 6 sama dengan ya, ini jawabannya adalah minus 1/5 ya. Anda sederhanakan, atau min 1/5 akar 5. Oke, seperti itu. Oke, contoh lain misalnya ya. Oke, misalkan kita punya matriks A itu berukuran 2x2 dan B itu berukuran 2x2. Ini memiliki hasil kali dalam seperti ini. AB sama dengan hasil kali dalam AB itu sama dengan trace dari A transpose dikali dengan B. Jadi Anda ingat kembali kalau kemarin ini, kalau hasil kali dalam ya, AB ini sama dengan trace dari A transpose kali B, ya berarti ini sama dengan apa kemarin ini, kalau A nya itu adalah ini A11, A12, A21, A22, dan B nya ini adalah B11, B12, B21, B22. Kayak Anda hasil kali dalam ini kan kita bisa ya, Anda bisa manual juga transpose dulu baru kali B. Tapi kemarin kan kita sudah turunkan bahwa ini sama dengan A11 kali B11 tambah A12 kali B12 tambah A21 kali B21 tambah A22 kali B22. Kalau diminta menentukan kosinus dari sudut theta di antara vektor A yang ini 26
13 dan vektor B 3210, maka ya sama tadi caranya. Jadi cos theta nya itu sama dengan hasil kali dalam AB dengan panjang vektor A kali panjang vektor B. Jadi Anda cari dulu nih hasil kali dalam AB. Hasil kali dalam AB kan pakai rumus ini saja ya. Berarti kita punya 2 kali 3 6, 6 kali 2 12, 1 kali 1 1, tambah 0 kali 3 minus 3 kan 0. Berarti jawabannya adalah berapa? 12 tambah 7 19. Nah, sementara panjang vektor A yaitu sama dengan ya ini toh A berarti sama dengan akar, ini sama dengan akar ya, ini akar dari ya A ini kan 2 kali 2 4, 6 kali 6 36, 1 kali 1 1, 3 kali 3 9, berarti sama dengan akar 50. Dengan cara yang sama dapat diperoleh nom dari vektor B itu sama dengan akar dari vektor B kali hasil kali dalam B dengan B. Ini sama dengan ya, Anda langsung saja ya, 3 kuadrat 3 kali 3 9, tambah 2 kali 2 ini 4, tambah 1 kali 1 1, tambah 0, ini sama dengan akar 14. Sehingga kita punya sini ya 19 per akar 50 kali akar 14. Oke, ini Anda bisa sederhanakan sendiri berapa. Jawabannya seperti itu ya. Kalau disederhanakan ya berapa ini, 19 dibagi dengan 50 kali 14 itu berapa ya? 700, berarti 10 akar 7. Seperti itu jawabannya. Oke. Next kita masuk ke ortogonalitas. Di ortogonalitas, jadi sini ada definisinya ortogonalitas. Jadi tadi kan ini nilai cos theta itu kan berada di antara nilainya itu antara minus 1 sampai dengan 1. Sekarang kita mau lihat bagaimana kalau nilai cos theta nya itu sama dengan 0 ya. Kalau cos theta nya sama dengan 0, kita bisa mengatakan bahwa, jadi misalnya kan tadi kita punya rumus cos theta itu kan sama dengan hasil kali dalam U kali dengan hasil kali dalam P dibagi dengan panjang vektor U kali panjang vektor P ya. Kalau ini hasil kali dalamnya sama dengan 0, misalnya ini bernilai sama dengan 0, berarti kan theta nya ini kan theta tadi itu berada pada interval 0 nih. Berarti kalau theta nya ini bernilai, cos theta nya bernilai 0, berarti kita bisa mengatakan theta nya adalah pi per 2. Nah, pi per 2 berarti sudut antara vektor U dan vektor B itu sama dengan 90 derajat ya, atau saling tegak lurus. Nah, ini bernilai 0 pada saat ya ini cos theta itu bernilai 0 pada saat ya ini hasil kali dalam U dengan P itu ya, sama dengan 0 ya. Sehingga kita bisa mendefinisikan seperti ini, jika dua vektor U dan P di dalam ruang hasil kali dalam itu dikatakan ortogonal. Ortogonal itu artinya saling tegak lurus. Kita pakai istilah ini ortogonal apabila hasil kali dalam U dan P itu sama dengan 0. Nah, sini ada contohnya. Misalkan R3 memiliki hasil kali dalam Euklidian, maka vektor U ini dan vektor P ini saling tegak lurus atau U ortogonal terhadap P. Ya, Anda bisa lihat Anda hasil kali dalam U dengan P dengan hasil kali dalam Euklidian ini kan menghasilkan min 1 kali 4 kan 4 tambah
2 kali 3 6 ditambah 2 kali min 1 min 2. Ini kan sama dengan 0 ya. Dari sini kita lihat bahwa ini ortogonal, U ortogonal terhadap P. Oke, contoh yang lain misalnya. Misalkan kita punya vektor P2, itu suku banyak berdaya 2, memiliki hasil ke dalam seperti ini ya. PQ integral min 1 sampai 1. Sekarang kita mau tunjukkan bahwa vektor P, yaitu X dan vektor Q sama dengan X kuadrat itu ortogonal relatif terhadap hasil ke dalam yang diberikan ini. Jadi untuk menunjukkan bahwa P dan Q ortogonal, ya cukup Anda tunjukkan bahwa hasil ke dalamnya terhadap hasil kali dalam yang diberikan itu nilainya sama dengan 0. Jadi misalnya kita buktikan, misalnya ini adalah punya vektor P dengan vektor Q. Ini berarti sama dengan, ya ini hasil kali dalamnya adalah ini min 1 sampai 1. Px nya itu kan X ya, ini X kuadrat. X itu kan adalah X pangkat 3, ini dx. Ya, kalau kita melakukan integral ini kan sama dengan ini X pangkat 2 ya, integral min 1 sampai 1 X pangkat 3 dx. Jadi ini sama dengan 1/4 X pangkat 4 min 1 sampai 1. Berarti ini nilainya sama dengan 0 ya. Nah, berarti kita bisa menunjukkan bahwa vektor P dan vektor Q ini ortogonal terhadap hasil kali dalam yang diberikan seperti ini. Oke ya. Oke, selanjutnya kita punya teorema Pythagoras. Jadi kalau kita punya dua vektor U dan V yang saling ortogonal dalam sebuah ruang hasil kali dalam, maka ya berlaku persamaan ini namanya persamaan, kita bisa sebut teorema Pythagoras ya. Oke, jadi ini saya kira jelas ya buktinya, tidak susah. Jadi Anda tinggal, tadi kan ini vektor U ditambah vektor V di kuadrat, ini kan sama dengan ya ini U tambah V, U tambah V hasil kali dalamnya. Nah ini itu sama dengan, ya Anda bisa jabarkan sendiri dulu. Anda perlu nanti panjang vektor U kuadrat ditambah 2 kali hasil kali dalam UV tambah panjang vektor P ini kuadrat. Oke ya. Nah, sehingga karena U dan P ini ortogonal, berarti nilainya ini 0. Sehingga yang tersisa adalah panjang vektor ini kuadrat kali vektor P kuadrat. Seperti itu adalah teorema Pythagoras untuk vektor yang ortogonal di dalam sebuah ruang sekitar. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Kita kembali ke contoh sebelumnya. Jadi misalkan kita punya suku banyak yang berdaya 2 memiliki hasil kali dalam seperti ini, seperti contoh yang sebelumnya. Jika vektor Px dan vektor Qx sama dengan Px sama dengan P sama dengan X dan vektor Q sama dengan X kuadrat, kita diminta menentukan berapa nilai vektor P tambah Q kuadratkan. Oke. Karena kita tahu bahwa ini kan bisa sebenarnya dikerjakan secara manual ya. Anda P tambah Q itu kan berarti X tambah X. Ini kan sebenarnya kita bisa kerja manual. Berarti kalau ditanyakan itu vektor P ditambah Q kuadrat, berarti ya ini kan Anda bisa begini. Oke. Nah, nanti P tambah Q ini berarti X tambah X kuadrat dikalikan yang X tambah X kuadrat yang hasil didalamkan. Tapi itu agak lama ya. Karena kita sudah tahu bahwa ini X dengan P dengan Q ini saling saling ortogonal, maka kita bisa menggunakan teorema Pythagoras yang tadi ini. Kita langsung saja panjang. Jadi tulis itu begini ya. Jadi kita pakai penyelesaiannya, karena ya berdasarkan contoh sebelumnya P ini
ortogonal terhadap Q. Oke, maka kita bisa pakai kesamaan pakai teorem Pythagoras, yaitu P tambah Q ini dikuadratkan sama dengan panjang vektor P kuadrat ditambah panjang vektor Q. Seperti ini ya. Berarti kita tinggal cari berapa panjang vektor P. Berarti panjang vektor P ya saya cakar di sini. Itu sama dengan berapa? Oke, ini kuadrat, ini kan sama dengan hasil kali dalam P dengan P ya. Hasil kali dalam P dengan P itu adalah integral min 1 sampai 1 ya X dikali X dx. Berarti itu jawabannya adalah berapa? Ini X kuadrat sepertiga X pangkat 3 min 1 sampai 1. Berarti sepertiga ditambah sepertiga ya. Berarti jawabannya adalah 2/3. Sementara panjang vektor I kuadrat itu sama dengan ini. Hasil kali dalam Q dengan Q. Ini vektor ya. Ini jawabannya adalah integral 1 sampai 1 kali X kuadrat dx. Berarti X pangkat 4 berarti 1/5 X pangkat 5 min 1 sampai 1. Berarti jawabannya adalah 2/5. Berarti tinggal dimasukkan di sini 2/3 ditambah 2/5. Jadi jawabannya adalah 16/15. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu menggunakan ini karena kita sudah tahu bahwa vektor P dan vektor Q ini saling ortogonal. Berarti kita bisa menggunakan teorema Pythagoras yang kita sudah buktikan sebelumnya. Oke, sampai di sini saya kira jelas ya. Oke, the next. Ini ada contoh lagi. Oke, ini saya tidak jawab sampai full ya. Anda bisa selesaikan sendiri. Saya cuma memberikan idenya saya. Jadi misalkan Anda punya R4 itu memiliki hasil kali dalam Euclidean. Tentukan dua vektor bernorma 1. Bernorma 1 artinya panjangnya 1 yang ortogonal terhadap ketiga vektor ini, U, P, dan W. Jadi Anda bisa misalkan dulu vektor yang kita cari itu adalah vektor X. Vektor X itu ya karena ini di R4 berarti X itu adalah X1, X2, X3, X4 ya. Nah, vektor X ini ortogonal terhadap vektor U. Nah, berarti kalau ortogonal terhadap vektor U berarti kita punya hasil kali dalam U dengan vektor X ini sama dengan 0 ya. Berarti U dikali X itu hasil kali dalam ini kan hasil kali dalam Euclidean, berarti kita punya 2 dikali X1 ditambah 1 dikali X2, 1 kali X2 berarti X2 ditambah minus 4 kali X3 minus 4 X3 kurang ditambah 0 kali X4 ditambah 0 ini sama dengan 0. Nah, nanti dengan cara yang sama Anda akan peroleh ya ini juga vektor P dengan vektor X ini sama dengan 0 juga. Nanti Anda di sini akan punya min 1 ini min 1 X1 kurang X2 tambah 2 X2 2 X3 tambah 2 X4 sama dengan 0. Nah, terus yang terakhir Anda juga akan punya hasil kali dalam W dengan X itu sama dengan 0 ya.
Tanda kampungnya ya ini 3x1 tambah 2x2 tambah 5x3 tambah x4. 4x4 sama dengan 0. Nah ini Anda selesaikan. Ya ini diselesaikan, Anda bisa lakukan dalam operasi baris elementer. Nah, ini ubah dulu ke dalam matriks yang diperbesarnya menjadi 2, 1, minus 4, 0, 0. Nah, terus ini minus 1, minus 1, 2, 2, 0. Oke, 3, 2, 5, 4, 0. Nah, ini 4, 0. Begitu. Jadi ini Anda lakukan operasi baris elementer untuk mencari solusinya. Nanti ini solusinya dia dalam bentuk parameter ya. Anda bisa lihat karena persamaannya itu variabel yang tidak diketahui itu lebih banyak dari persamaannya. Jadi nanti mungkin ini Anda akan peroleh dari sini. Anda akan peroleh nanti misalnya X1 nya itu sekian-sekian T ya, X2 sekian-sekian T, terus X3 ini nanti semuanya sekian-sekian T. Ini maksudnya sekian-sekian, ini maksudnya ada bilangan di sini ya. Anda peroleh inilah operasi baris elementer dulu, nanti X4 nya sama dengan T. Sama dengan T saja. Jadi ini karena Anda tahu bahwa vektor norma 1, vektor X ini bernorma 1, berarti norm dari vektor X itu sama dengan 1. Atau ini sama dengan 1 ya normnya. Normnya ini kan sama dengan ini X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat tambah X4 kuadrat. Oke. Dari sini nanti ini Anda kan kuadratkan nilainya ini. Nanti dari sini Anda dapat 2 nilai T. Jadi sini Anda peroleh nilai T ini. Ada 2 nanti. Oke, nanti ini kalau tidak salah plus minus di sini plus minus sekian. Jadi kalau sudah dapat nilai T-nya berarti Anda punya vektor X-nya itu sama dengan substitusi ke sini lagi. Jadi nanti kan plus minus di sini. T dikali X1. Nanti kan di sini T dikali ya X1. Ini X1-nya tidak. Oke, plus minusnya itu begini. Ya, plus minus ini X1, X2, X3 sama X4. Ini kan nilai satunya kan diperoleh dari sini, tinggal substitusi nilai T-nya kan. Anda akan dapat buah vektor nanti di sini. Oke, silahkan Anda lanjutkan. Sudah berikan idenya. Oke, selanjutnya kita masuk di komplemen ortogonal. Jadi kita lihat di sini kita punya definisi komplemen ortogonal. Jadi misalkan W itu adalah subruang dari sebuah ruang hasil K dalam P. Jadi sebuah vektor U dikatakan ortogonal terhadap W apabila vektor tersebut ortogonal terhadap setiap vektor pada W. Dan himpunan semua vektor di dalam V yang ortogonal terhadap W itu disebut sebagai komplemen ortogonal dari W. Oke, dalam aljabar linear ya, komplemen ortogonal dari sebuah subruang W itu dinotasikan dengan W tegak lurus. Jadi W tegak lurus itu ya adalah himpunan yang berisi vektor-vektor P, elemen di P. Ini elemen di P ya. Ini di mana hasil kali dalam U dengan hasil kali P itu sama dengan 0. Ini untuk setiap vektor U di S. Oke, jadi itu ya. Kalau misalnya cuma ada satu vektor yang tegak lurus dengan semua vektor di U dengan elemen S, berarti kita nulisnya gini. Ya, U ini U tegak lurus itu ya sama dengan
elemen dari P, di mana U-nya ini P. Oke. Berarti ini cuma ada satu vektor yang tegak lurus dengan vektor ini P. Jadi kalau misalnya W tegak lurusnya ini cuma memuat satu vektor, ya kita nulisnya ya vektor itu terus kita kasih tegak lurus. Oke. Terus kita punya ini, kita punya sifat-sifatnya. Ya, yang pertama itu adalah vektor 0 itu ortogonal terhadap setiap U elemen P. Saya kira ini jelas vektor U ya, karena vektor 0 dikali dengan vektor apapun itu hasilnya adalah 0. Terus yang kedua, W ini adalah subruang dari P. Oke. Jadi W ini adalah subruang dari P. Oke. Jadi kalau Anda mau buktikan ini, Anda bisa tunjukkan dulu bahwa ya yang pertama jelas bahwa 0 ini W tegak lurus ini pasti tidak kosong ya, karena W tegak lurus ini berisikan satu vektor, setidaknya satu vektor, yaitu vektor 0. Nah, terus untuk menunjukkannya dia bahwa dia adalah subruang dari P, ya Anda cukup tunjukkan bahwa S tegak lurus itu, ya saya tidak buktikan di sini secara rigid ya. Jadi ini ditunjukkan bahwa S tegak lurus ini tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Jadi Anda harus, jadi nomor 2 ini ya Anda harus tunjukkan bahwa kalau misalnya Anda punya U, P ini elemen W tegak lurus, maka Anda harus maka dari sini Anda akan punya nanti ya U, W itu sama dengan 0, dan P, sekali dalam P dengan W ini sama dengan 0 untuk setiap W elemen dari W ya. Oke, akibatnya nanti Anda akan punya ya ini U tambah P, W ini kan sama dengan 0 juga ya. Ini 0 juga. Nah, sementara skalarnya C dikali U, W, ini juga hasilnya adalah C dikali 0 sama dengan C. Seperti itu. Berarti dia tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Jadi S tegak lurus itu atau W tegak lurus itu bentuk suatu subruang daripada P. Terus yang ketiga, satu-satunya vektor yang merupakan milik bersama W dan W tegak lurus itu adalah vektor 0. Jadi seperti itu. Terus yang keempat, komplemen ortogonal dari W tegak lurus adalah W, yaitu W tegak lurus diluruskan kembali berarti sama dengan W. Oke, kita lihat satu contoh ini terkait dengan geometri analitik ruang. Misalnya contoh 7 itu mengatakan misalkan W adalah sebuah garis pada R3 yang memiliki persamaan X kurang 2Y kurang 3Z sama dengan 0. Tentukan persamaan parametrik untuk W tegak lurus. Jadi W tegak lurus itu adalah persamaan bidang. Jadi kita meminta adalah ini bukan garis ya sebenarnya. Ini kalau persamaan seperti ini bukan garis, ini adalah bidang ya. Ini salah soalnya ini bukan garis, ini malah bidang. Pada R3 yang memiliki persamaan X kurang 2Y kurang 3Z sama dengan 0.
Jadi kalau Anda punya persamaan bidang X kurang 2Y kurang 3Z ini sama dengan 0, berarti normal dari ini atau vektor yang tegak lurus dengan bidang X kurang 2Y kurang 3Z itu adalah vektor ini ya, 1, min 2, 3. Oke. Jadi kalau begitu persamaan, jadi ya persamaan parametrik bidang ya. Jadi kan ini maksudnya W tegak lurus adalah bidang-bidang yang tegak lurus terhadap bidang ini X kurang 2Y kurang 3Z. Jadi persamaan parametrik bidang ini, persamaan parametrik bidang yang tegak lurus itu X kurang 2Y kurang 3Z sama dengan 0 ya, bisa ditulis ya, berarti dalam ini kan persamaan bidang tegak lurus, berarti kan ini yang dimaksud adalah tegak lurusnya. Berarti kita bisa tulis kalau persamaan parametrik itu bentuknya itu ya, kita bisa tulis X sama dengan 1, berarti normalnya ini kan bisa dalam tulis normal yang tegak lurus ini sama dengan T kali ini 1 minus 2 minus 3 ya. Berarti persamaan parametriknya, nah biasanya ini 1 kali T, Y sama dengan minus 2 kali T, Z sama dengan minus 3 kali T. Seperti itu. Oke, next, teorema berikutnya. Jika A adalah suatu matris berkurang M kali N, maka ruang 0 dari A dan ruang baris dari A adalah komplement ortogonal atau saling komplementari dalam Rn yang mengacu pada hasil kali dalam Euclidean. Jadi yang pertama ini ya, kita bisa menuliskan bahwa 0 dari A, ruang 0 dari A itu sama dengan ya ini ruang baris dari A. Ruang baris dari A komplement. Jadi saya tulisnya begini ya, row A tegak lurus, sementara yang bagian B itu 0 A ini tegak lurus sama dengan ya ini row A, dan terus yang bagian B ruang 0 dari A transpose, jadi 0 dari A transpose itu sama dengan ya ini ruang kolom dari A tegak lurus, atau 0 dari A transpose tegak luruskan sama dengan ini ruang kolom dari A. Oke, ini ada contohnya. Kan misalkan W itu adalah ruang dari R5 yang ditentang oleh vektor-vektor itu W1, W2, W3, W4. Jadi yang ditanyakan adalah tentukan basis untuk komplement ortogonal dari W. Jadi kan Anda tahu bahwa W ini adalah ruang baris dari, dia adalah ruang baris dari
Ya, ini kan W adalah direntang oleh vektor-vektor ini, maka W adalah ruang baris dari matriks ini. Matriks yang berisi vektor-vektor baris dari ini yang merentang W. Ini 2 min 1 0 1, terus min 1 min 1 2 min 3 1, ini 1 1 min 2 0 min 1 0 0 1 1 1 1 ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ya, dengan melakukan operasi baris elementer, kita nanti akan peroleh ya, peroleh nanti P1 itu sama dengan min 1 1 0 0 0, dan P2 sama dengan ini min 1 0 min 1 0 1. Nah, ini membentuk basis untuk ruang 0A. Oke, kalau begitu kita bisa tadi berdasarkan teorema sebelumnya, kita tahu bahwa ruang mul dari A itu adalah komplemen ortogonal dari W ya. Tadi di sini kan ruang mul dari A adalah komplemen ortogonal dari ruang baris A atau dari W. Jadi nul A ini sama dengan row dari row baris A enggak lurus. Berarti kalau begitu basis dari karena nul A ini kan basisnya ini, maka basis juga dari row A komplemen ini atau row A ortogonal dari W itu adalah sama dengan basisnya ini. Jadi kita disimpulkan basis dari komplemen ortogonal dari W itu adalah ini P1 dan P2. Jadi ya, saya ulang ya. Jadi kita punya faktor W ini adalah ruang baris dari matriks A. Matriks A itu kan ini matriks yang berisi, karena matriks A ini kan matriks yang dibangun oleh ruang baris dari matriks A ini atau W ini adalah ruang baris dari matriks A ya. Nah, sehingga kalau melakukan operasi baris elementer, kita peroleh ini ruang nul dari A. Ruang nul itu kan ruang solusi dari matriks ini. Ya, solusinya adalah P1 P2. Karena kita tadi punya teorema 6 ini yang mengatakan bahwa nul A itu sama dengan row A komplemen, berarti kita bisa mengatakan bahwa basis untuk ruang nul ini sama dengan basis untuk ruang baris dari A. Ruang baris dari A ortogonal. Jadi ruang baris dari A ortogonal ini kan sama dengan komplemen ortogonal dari W. Jadi basis komplemen ortogonal dari W itu adalah P1 dan P2. Oke. Saya kira itu untuk materi hari ini. Oke. Silahkan kalau ada yang kurang jelas ditanyakan di grup. Nanti kalau sudah dipelajari silahkan dikerjakan latihannya, soal latihan 6.2 pada bukunya Howard Anton. Oke, untuk hari ini sekian. Kita lanjutkan di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.